Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang saya melakukan percobaan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah menjumpai berbagai macam reaksi kimia. Mulai dari reaksi kimia yang prosesnya berlangsung sangat cepat seperti petasan yang meledak, dan reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat seperti proses pengkaratan besi. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat reaksi menjadi produk. Semakin lama waktu reaksi, maka zat pereaksinya akan semakin sedikit dan produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Laju reaksi kimia adalah proses perubahan konsentrasi zat pereaksi atau produk dalam suatu waktu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Yang pertama adalah konsentrasi zat, yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga adalah suhu atau temperatur, dan yang keempat adalah katalis. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap laju reaksi, oleh karena itu saya melakukan percobaan ini. Landasan teori saya melakukan percobaan ini yaitu berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Konsentrasi zat. Apabila konsentrasi suatu zat bereaksi semakin pekat, maka akan mengandung lebih banyak partikel dan susunannya akan semakin rapat. Pada susunan yang semakin rapat ini, tumbukan akan lebih sering terjadi dibandingkan pada konsentrasi zat bereaksi yang rendah yang susunannya lebih renggang. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang lebih pekat akan mempercepat laju reaksi dibandingkan pada konsentrasi yang lebih rendah. Sediakan 2 botol plastik, kemudian tuangkan 3 sendok cuka pada masing-masing botol. Setelah itu, ambil 2 balon soda kue. Kemudian, tuangkan 1 sendok soda kue pada balon yang berwarna orange dan 2 sendok soda kue pada balon berwarna kuning. Kemudian, letakkan balon pada mulut botol. Tuangkan soda kue yang berada pada balon dengan waktu yang bersamaan. Kemudian amati balon manakah yang mengembang terlebih dahulu. Mengapa balon kuning dan orange dapat mengembang? Soda kue yang merupakan molekul natrium bikarbonat termasuk jenis zat basa, sedangkan cuka adalah zat asam. Ternyata, basa dan asam dapat bereaksi satu sama lain dan memecah sebagian zat sehingga membentuk suatu zat yang berbeda. Karbon dioksida adalah hasil dari pencampuran zat basa soda kue dan zat asam dari cuka yang mendorong permukaan balon merenggang hingga menyebabkan balon mengembang. Hasil analisa. Pada balon yang berwarna kuning yang mengandung lebih banyak soda kue mampu meregangkan balon lebih cepat dibandingkan dengan balon berwarna orange yang mengandung lebih sedikit soda kue, sehingga proses peregangan balonnya lebih lambat. Kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan adalah pada konsentrasi zat bereaksi yang lebih tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sedangkan pada konsentrasi zat bereaksi yang lebih rendah, laju reaksi akan berlangsung lebih lama. Hal ini terbukti pada percobaan yang telah saya lakukan, yaitu pada balon yang berwarna kuning yang mengandung konsentrasi zat bereaksi lebih tinggi, waktu untuk mengembangkan balonnya lebih cepat dibandingkan pada balon yang berwarna orange yang mengandung konsentrasi zat bereaksi lebih rendah. Sekian video percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.